Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas video tentang subsektor periklanan. Sebelum presentasi, perkenalkan, nama saya Brandur Ibrahim dan rekan-rekan saya Muhammad Fasan Bagasa Putra dan Muhammad Mansur. Oke, pengertian periklanan merupakan salah satu alat yang paling umum digunakan perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Periklanan pada dasarnya adalah bagian dari kehidupan industri modern. Kehidupan dunia modern saat ini sangat tergantung pada iklan. Maksudnya adalah suatu bentuk komunikasi dengan tujuan mengajak orang yang melihat, membaca, atau mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Nah, di periklan ini bisa menggunakan media massa sebagai mensifikasi pesan. Selanjutnya, pengertian subsektor periklanan menurut para ahli. Yang pertama, dari ahli Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat KBBI. Di dalam KBBI, definisi iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan menurut Muhammad Suyanto pada tahun 2007, periklanan adalah penggunaan media bauran oleh penjual untuk mengkomunikasikan informasi persuasif tentang produk, jasa, ataupun organisasi dan merupakan alat promosi yang kuat. Nah, selanjutnya adalah pengertian periklanan dari Beecraft. Merupakan subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya lebar yang paling tinggi. Hal ini tak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan jasa mereka dengan media yang dimanfaatkannya. Nah, sampai saat ini, iklan masih menjadi medium yang paling efisien untuk mempublikasikan produk dengan jasa. Nah, selanjutnya periklan dari Beecraft ini adalah potensi industri ini pun tak perlu dilakukan lagi. Nah, pertumbuhan belanja iklan nasional bisa mencapai 5-7% setiap tahunnya. Ditambah lagi, iklan mempunyai soft power berperan dalam membentuk pola konsumsi, pola berpikir, dan pola hidup masyarakat. Nah, oleh karena itu, sangat penting apabila subsektor ini dikuasai oleh SDM lokal. Nah, tujuan dari subsektor periklanan yaitu yang pertama adalah memberikan informasi kepada khalayak mengenai suatu produk, barang atau jasa, merek perusahaan, ataupun sebuah ide. Nah, iklan menggunakan bahasa persuasif dengan menonjolkan kelebihan produk atau jasa yang ditawarkan. Terus tujuan yang kedua, mempengaruhi orang lain yang merupakan target market untuk menggunakan dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan kepada mereka. Fungsi subsektor periklanan, yaitu yang pertama itu sumber informasi. Dengan iklan dapat membantu masyarakat untuk memilih alternatif produk yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dengan arti yaitu dapat memberikan informasi yang lebih banyak daripada yang lainnya. Dan yang kedua itu kegiatan ekonomi. Dan periklanan mendorong pertumbuhan perekonomian karena produsen didorong oleh masyarakat dengan untuk memproduksi dagangannya. Itu yang ketiga adalah pembagi beban biaya, yaitu periklanan membantu terciptanya skala ekonomi yang besar bagi setiap produknya, sehingga itu menurunkan distribusi per unit atas produk tersebut. Dan yang keempat adalah sumber dana media, yaitu periklanan merupakan yaitu salah satu sumber dana media yang menunjang media untuk tetap eksis, dan munculnya banyak media membuat persaingan ini semakin ketat. Manfaat subsektor periklanan.
yaitu berikut manfaat iklan atau advertising, yaitu yang pertama adalah mengingatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua adalah membangun dan mempertahankan identitas perusahaan. Yang ketiga ialah meningkatkan reputasi perusahaan, mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak, dan yang terakhir ialah menarik konsumen baru untuk mengganti konsumen yang hilang. Dan ini adalah peran-perannya, yaitu peranan iklan dalam pemasaran suatu produk ialah untuk membangun kesadaran atau awareness terhadap keberadaan produk yang ditawarkan dengan membujuk calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Dan ini adalah jenis subsektor periklanan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama iklan pemberitahuan atau pengumuman. Jenis iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian khalayak tertentu melalui sebuah informasi atau pemberitahuan, contoh iklan pemberitahuan. Dan yang kedua adalah iklan berita duka cita, yaitu sebagai contohnya itu orang meninggal, berita meninggal di televisi atau di radio. Yang ketiga ialah iklan reuni alumni sekolah. Dan yang kedua adalah iklan penawaran atau niaga. Iklan jenis ini bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai. Contoh iklan penawaran, contohnya itu iklan penawaran barang atau produk, misalnya tas, sepatu, smartphone. Dan kedua adalah iklan penawaran jasa, misalnya jasa kurir, jasa pengobatan alternatif, dan lain-lain. Selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan jenis ini yaitu iklan layanan masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi dan pencerahan kepada masyarakat tentang suatu isu atau hal tertentu. Iklan layanan masyarakat juga dibuat oleh lembaga atau instansi pemerintah atau organisasi non-profit. Selanjutnya adalah informing. Informing berarti memberi informasi atau membuat konsumen sadar akan merek-merek baru serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Lalu persuading. Persuading ini merupakan iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Selanjutnya reminding. Reminding berarti mengingatkan. Maksudnya adalah saat iklan ditayangkan, tujuannya adalah menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumennya atau calon pembelinya. Iklanan yang efektif juga meningkatkan minat konsumen terhadap merek yang sudah ada dan pembelian sebuah merek yang mungkin tidak akan dipilihnya. Lalu adding value atau memberikan nilai tambah itu juga termasuk dalam memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif juga menyebabkan merek dipandang lebih elegan, memiliki gaya sendiri, bergengsi, dan lebih unggul dari pesaing lainnya. Berikut adalah syarat-syarat subsektor periklanan. Yang pertama, iklan harus bersifat objektif, proporsional, dan jujur. Yang kedua, iklan harus berisi informasi yang jelas, padat, dan mudah dipahami khalayak ramai. Yang ketiga, iklan sebaiknya dikemas sedemikian rupa agar menarik perhatian dan minat masyarakat. Yang terakhir, iklan seharusnya tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan pihak atau produk yang lainnya. Komponen-komponen perencanaan periklanan.
Perencanaan periklanan harus sejalan dengan perencanaan marketing atau marketing planning. Yang pertama, harus sejalan dengan tujuan pemasaran, atau dengan kata lain, tujuan periklanan hanya bisa ditetapkan jika tujuan pemasaran suatu produk telah ditransformasikan ke dalam tujuan promosi. Yang kedua, dalam tujuan periklanan harus menjabarkan beberapa persen tingkat awareness atau kesadaran dalam bertanggap yang diharapkan terhadap target audience. Yang terakhir, dalam tujuan promosi biasanya dinyatakan beberapa banyak orang yang diharapkan tahu tentang promosi yang disampaikan dan pada tingkatan yang bagaimana. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.